Halo Belas Konten, balik lagi bersama kami dengan saya Ardiano Wahyu Indra Putra dan dengan saya Mas Pahit. Ya. Pahit. Ya, kita tahu MotoGP musim 2022 sudah memasuki 3 balapan tersisa dengan kondisi persaingan gelar juara yang bisa dibilang kembali ke titik nol karena ada 5 pembalap dengan selisih hanya 40 poin, ketat banget di posisi yang berbulu gelar juara. Dan kalau ada tempat atau balapan yang lebih baik selain MotoGP Australia untuk memulai persaingan yang makin ketat ini, babak terakhir dari musim ini, saya kira nggak ada. Karena MotoGP Australia dikenal sebagai balapan yang unik karena karakter sirkuit yang cepat dan mengalir, dan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu sebagai tantangan membuat kompetisi menjadi sama rata. Berbeda dengan balapan lainnya. Gimana Pak melihat MotoGP Australia, siapa pemenangnya? Ini Australia ini sulit ini karena emang tadi persaingan juara ini mulai dari nol, karena itu tadi semua dari 5 pembalap ini dia punya peluang gelar juara di akhir musim, karena ya itu tadi Jack Miller juga kita nggak bisa lupain, dia main di kandang sendiri nih di Phillip Island, dia bisa memberi kemenangan lagi untuk Ducati di sisa kesempatan dia bersama Ducati di akhir musim ini. Jadi ya, tapi tetap kesempatan juga buat Quartararo, apakah dia bisa bangkit dari krisis ini sejak MotoGP Jerman itu ya, kecuali ya hasil bagusnya cuma di Austria itu. Oke, berarti kita dari awal dulu. 5 pembalap teratas jelang MotoGP Australia adalah 1 Fabio Quartararo, kemudian ada Francesco Bagnaia dari Ducati dengan selisih 2 poin. Nomor 3 ada Alex Espargaro dengan selisih 20 poin. Lalu keempat Enea Bastianini dengan selisih 39 poin, dan kakak adalah Jack Miller. Cuma 1 poin. Bastianini ke Jack Miller cuma 1 poin. Ini agak menarik ya, karena kalau kita lihat dari tren performa, yang paling menyakitkan justru Jack Miller ya. Bukan pembalap 1 yaitu Quartararo, pembalap 2 Enea Bagnaia atau Espargaro atau Bastianini di 2 balapan terakhir. 3 balapan terakhir yang di mana? Jepang, Thailand. Jepang dan Thailand. Berarti 2 balapan terakhir yang di luar Eropa itu performanya paling bagus adalah Miller. Nggak duga-duga sebenarnya dia bisa mencuri kemenangan di Jepang, di Thailand dia juga bisa. Motor kedua ngamanin podium juga. Oke. Dan ini jadi naik karena justru 2 pembalap yang digadang-gadang juara itu malah kurang bagus ya. Kayak Fabio Quartararo di Jepang cuma finish ke-8, terus di Thailand ke-17. Salah satu hasil terburuk Quartararo saat finish pada musim ini. Dan Bagnaia di Jepang di lap terakhir gagal finish, dan itu juga di posisi 9 posisinya, bukan di posisi depan kayak di Thailand. Dia juga ada kayaknya ada bantuan juga lah kayaknya dari Zarco, karena Zarco ini bukan mengambil Bagnaia, justru melindungi Bagnaia dari Marquez. Kayaknya kelihatan itu posisi, dan Bagnaia di Thailand posisi ketiga. Tapi ya kita tahu dengan Johan Zarco yang lebih cepat di lap-lap terakhir agak membuat podium Bagnaia kurang impresif lah. Nah, kalau Espargaro di Jepang kalau nggak salah ini ya mengalami masalah dengan motor ya. Teknis ya. Masalah teknis. Pas mau startnya aja. Terus yang di Thailand juga kurang gitu ya. Tidak berada di luar posisi podium lah. Oke, berarti kalau Mas Baik memang gimana? MotoGP Australia dengan lintasan panjangnya 4,4 km dengan 5 tikungan kanan, 7 tikungan kiri, anti clockwise. Ini justru favoritnya pembalap yang nggak sedang bersaing ya, jadi favoritnya Marc Marquez. Mungkin Marc Marquez dan Jack Miller ini yang bisa berpeluang, karena Marc Marquez juga ya tikungan ke kanan tadi, terus dia juga punya catatan kemenangan di sana 3 kali di kelas utama MotoGP. Jadi ya juga dia sebenarnya berulang udah kayaknya ibaratnya udah penasaran sama podium pertama ini setelah dia musim ini juga podium pertama dia belum pernah cetak podium. Jadi ini mungkin bisa kesempatan Marc Marquez malah curi kesempatan ya dari Quartararo yang belum kembali ke performanya bagus. Bagnaia juga sebenarnya juga masih diragukan juga nih di Australia, karena itu tadi ini bisa aja seperti terjadi yang di Jepang ya, karena pemenangnya itu bukan dari 2 calon teratas juara ini sebenarnya. Bisa aja. Tadi Marc Marquez ya. Marc Marquez memang kalau dari pembalap yang sedang aktif masih aktif balapan di MotoGP, Marc Marquez paling sukses di MotoGP Australia ya, karena tadi salah satunya adalah karena sirkuitnya yang lebih banyak memuat tikungan kiri, yang adalah salah satu
bagian terfavorit Marc Marquez. Dan catatannya menarik, cuma menang atau gagal finish. Cuma kecuali di 2013 itu dia didiskualifikasi. Selain itu dia menang atau gagal finish karena emang kondisi cuaca dan yang sedikit sulit ya karena temperaturnya dingin di Phillip membuat berangin MotoGP Australia tidak mudah untuk ditaklukkan. Kecuali nama Anda adalah Casey Stoner. Iya. Karena dia pemilik 6 kemenangan beruntun ya. Tapi 4 Ducati, 2 Honda. Tapi kembali ke balapan sub, Marc Marquez tentunya menjadi salah satu pembalap yang patut diwaspadai. Dan selain itu adalah Maverick Viñales 2018 menang, 2019 sampai menang, tapi ya gagal finish di lap terakhir. Patut duel dengan Marc Marquez. So jadi dua pembalap yang punya modal kemenangan justru tidak sedang bersaing untuk gelar juara. Ini Mas Fahru melihatnya gimana? Ini jadi kayak gimana ya? Sebenarnya Quartararo dan Bagnaia ini di dua balapan terakhir terusnya emang sebenarnya performanya kurang menjanjikan sebenarnya. Jadi dia mengalami penurunan, terus di Australia jadi gimana ujian mereka lagi buat bisa ngembaliin performa mereka lagi di tantangan di Australia ini sebenarnya sulit juga sebenarnya mungkin dari bagi Bagnaia sama Quartararo juga mungkin meraih podium juga sulit diprediksi juga nih Mbak. Tapi kalau melihat dari balapan terakhir GP Australia kayaknya dua pembalap Bagnaia dan Quartararo punya peluang ya kan? Ya Quartararo ini kan sebenarnya di race terakhir 2019 ya. Dia di Australia itu dia di NF jatuh. Tapi kualifikasinya bagus kan? Kualifikasi bagus dia di posisi kedua tapi belum kelihatan juga ya, tapi emang Quartararo ini bagus di kualifikasi bagus, tapi nanti di balapan ya kita tahu di 2 bulan terakhir selalu kesulitan bersaing menembus rombongan Ducati ini yang ada 8 motor ini, jadi ya Quartararo juga punya bagaimana cara ngembaliin tantangan itu sendiri sih ya. Tapi kalau lihat dari karakter sirkuit Phillip Island yang penuh dengan tikungan cepat, tentunya Quartararo juga punya peluang karena ini tikungan cepat hanya 2 tikungan yang lambat. Jadi sebenarnya buat mengambil kesempatan ini Quartararo bisa ngambil tikungan stop and go itu disebutnya itu, jadi buat berakselerasi dia kecepatannya Yamaha di top corner speed untuk bisa mengimbangi lah Ducati minimal. Ya, karena memang salah satunya lulusan di Phillip Island cuma di lulusan start finish ya. 900 meter ya. Kalau dilihat dari balapan sebelumnya kayaknya cukup buat bukan cukup buat Yamaha cukup sulit untuk menahan laju pabrikan yang lebih cepat punya bertenaga seperti Ducati Honda. Kecuali kalau ya seperti Viñales dia bisa menutup mungkin Valentino Rossi juga Lorenzo yang bisa menutup gap di lurusan itu dengan memanfaatkan sisa lintasan yang semuanya tikungan, rangkaian tikungan hampir tidak ada berikutnya. Dan kalau saat Bagnaia balapan kaki sebenarnya cukup bagus di Australia kan 2019 kita tahu Bagnaia musim debutnya tidak sementereng Fabio Quartararo, lebih banyak di posisi belakang, tapi di GP Australia untuk pertama kalinya Bagnaia bersaing untuk posisi podium dan hampir finish ketiga, tapi akhirnya finish 4 tipis di belakang Jack Miller yang tentunya juga akan menarik apakah Jack Miller akan mencuri kemenangan dari Bagnaia atau kita Ducati memakai tim of the season. Ini juga keputusan rumit ya kayak bagi para petinggi Ducati, apakah untuk menerapkan tim order di Australia atau menunggu setelah Australia dan juga Malaysia nanti dia keputusan di Valencia. Tapi itu tadi karena Ducati punya 3 pembalap yang bersaing di gelar juara juga. Apabila Miller meraih kemenangan di kandang sendiri ini kan juga jadi persaingan juga ini makin rapat lagi, jadi makin ketat lagi. Jadi mungkin Ducati kayaknya belum menerapkan tim order di Australia ini. Iya. Tapi dengan selisih 2 poin antara Bagnaia dan Quartararo, seharusnya asalkan finish di depan Quartararo adalah hasil yang bagus buat Bagnaia. Apalagi kalau di posisi 5 besar atau 7 besar dengan jarak antar posisi yang hampir 2 poin lebih itu kabar bagus buat Bagnaia. Iya, udah finish di depan Quartararo udah sebenarnya cukup lah buat Bagnaia. Oke. Kalau Mas Fahru ada lagi nggak pembalap lainnya berpotensi mencuri perhatian di GP Australia? Tadi kan sudah ada Marc Marquez, Maverick Viñales, terus Fabio Quartararo dan Bagnaia, terus Jack Miller. Ada lagi yang mungkin berpeluang mengejutkan di MotoGP? Mungkin yang berpeluang mengejutkan ini kalau lihat situasi pembalap terkini ya performanya KTM mungkin ya. KTM yang lagi gencar-gencaran meraih hasil terbaik tentunya juga mungkin bisa mengejutkan juga
Brad Binder ataupun Oliveira. Apalagi kalau hujan turun nih. Nah itu hujan itu kita tahu rajanya hujan. Oliveira udah menang 2 kali di atas pelinasan basah full ya di Indonesia dan Thailand. Spesialis hujan yang baru yang untuk musim ini. Oke, berarti kalau bisa bilang persaingannya cukup seimbang MotoGP Australia ya, dengan tadi Ducati ada Jack Miller dan Bagnaia, dan mungkin ada nama-nama Bastianini, Zarco, atau mungkin dari PSC, Marini, terus dari Yamaha juga punya Quartararo dan punya sejarah bagus di Phillip Island 2018 itu. Yamaha juga mengalami masa-masa sulit karena sempat tidak menang selama 25 balapan beruntun, akhirnya pecah telur di Australia, dan mungkin dengan Maverick Vinales, dan mungkin musim ini ya harapan mereka tentunya meraih hasil baik seperti mengakhiri krisis lah, sama kayak 2018 yang Vinales dapat setelah Rossi terakhir juara di Asen tahun sebelumnya. Terus ada Honda dengan Marc Marquez yang menarik karena Marquez punya catatan bagus, impresif di Phillip Island, dan di balapan kali progresnya bagus terus ya. 5 besar terus di GP Jepang posisi keempat, dan pole position di GP Thailand finish ke-5. Semakin dekat ya nih Marquez menuju podium, karena emang kayaknya nggak mustahil Marquez bisa dapat podium di 3 balapan sisa. Dan terus ada Aprilia dengan Vinales, dan mungkin Espargaro juga bisa bersaing. Dan ini agak lupa tadi ya, 2019 MotoGP Australia itu salah satu sorotan adalah bagaimana Aprilia yang saat itu menjadi tim gurem tiba-tiba bisa bersaing di posisi 10 besar, dan Adriano Iannone sempat memimpin balapan, terus Espargaro juga sempat bersaing untuk posisi podium, dan mungkin ya ini peluang yang bagus untuk Aprilia. Terus ada KTM bagus dengan Oliveira, atau mungkin begitu juga mungkin bisa terlibat dalam saingan depan. Gayanya yang gusrak-gasruk Brad Binder. Oke, terus ada Suzuki Joan Mir baru kembali, kita nggak tahu seperti apa peluangnya. Masih adaptasi dulu sih Joan Mir ya sama Alex Kin. Kalau kita bicara potensi podium, menurut Mas Fahru siapa 3 pembalap? Saya yakin yang akan mengisi podium. Marquez, nomor 1. Antara 3 ini pokoknya Marquez, Jack Miller bisa isi, terakhir Bagnaia. Oke, siapa yang menang dari 3 nama? Jack Miller ya. Kalau saya susah ya, soalnya banyak opsinya ya, ada Marquez, Miller, Vinales, terus Bagnaia atau Quartararo. Tapi menurut saya siapapun di antara Bagnaia atau Quartararo yang bisa finish podium itu sebuah keuntungan besar untuk menghadapi sisa 2-3 balapan. Buat percaya diri lagi nyelesain 2 balapan terakhirnya di Malaysia sama Valencia nanti. Oke, itu krusial banget untuk persaingan buat gelar juara MotoGP musim 2022. Dan bagaimana soal dengan gelar kalau mungkin punya tanggapan atau prediksi siapa yang bakal tampil bagus di MotoGP Australia, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe kanal YouTube bolasport.com, dan baca berita olahraga dan MotoGP di situs bolasport.com. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.